Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bagid dengan tema Akibat Orang yang Hasad dan Busuk Hatinya. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Jadi dalam hati kita apabila ada kepingin orang lain itu hilang nikmatnya, berarti hati kita ada dengki. Jadi dengki itu bukan terucap di mulut, dengki itu bukan perilaku tangan, kaki, mata. Dengki itu adalah semata-mata dalam hati. Dalam hati kita ini ada sangkal, ada kedenyaman orang lain diangkat orang. Nah, berarti kita dengki. Dalam hati kita ada rasa kasal, ada rasa kecewa, orang lain payu, nah itu dengki katanya. Dalam hati kita ada kedenyaman, ada rasa sakit, ada rasa susah kalau kawan kita dapat nikmat Allah dalam hati. Itu sudah disebut ngarannya adalah dengki itu. Suatu kerusakan yang kejelikannya bisa menjerumuskan ulama, apalagi yang bukan ulama, ke dalam neraka. Nah, sudah selayaknya kita semua waspada terhadapnya dengki itu. Dan ketahuilah bahwa dengki itu dapat menimbulkan 5 perkara, yaitu 1. Rusaknya ketaatan-ketaatan. Jadi dalam hati kita nih tadi ada rasa kedenyaman, rasa kepingin nikmat kawan itu hilang. Berarti kita ada dengki. Nah, bila itu masih ada dalam hati kita, kita kada bertobat, maka amal ibadah yang kita perbuat itu jadi rusak. Pengertian rusak itu ada 2 macam. 1, tidak diterima oleh Allah. Ini yang paling inti. Yang kedua, kada diterima amal ibadah itu dan membakar ibadah-ibadah nang dahulu. Jadi dengki itu kalau ada dalam hati kita, kita ini kada nyaman, asa kada ikhlas, asa kada lapang, asa kada ridha, tetangga kita dapat anugerah Allah, mestinya kada inyabang dapat tu aku atau siapakah. Nah hati itu sudah dengki ngarannya. Amal ibadah yang kita lakukan sesudah itu ditolak oleh Allah kalau kita kada tobat. Imbah perasaan dalam hati tadi, kita sembahyang, kita puasa, kita apa, itu ditolak oleh Allah karena ini ibadah orang yang hatinya dengki. Nah, apabila kedengkian itu sampai terucap di mulut dengan menggibahinya, dengan memfitnahinya umpamanya, nah ini bukan hanya dengki sekedar amal ibadah yang akan datang kada diterima, tapi membakar kepada ibadah-ibadah yang lalu. Artinya apa? Ibadah yang lalu itu kita serahkan kepada orang yang kita dengki itu. Rusaknya ketaatan. Jadi dengki ini ada hanya sekedar di dalam hati, itu berakibat ibadah sesudahnya ditolak Allah. Ibadah sebelumnya masih baik, masih utuh, kalau diterima oleh Allah yang dahulu-dahulu masih tetap diterima. Tapi kalau sudah ibadah dengki itu tak keluar, tak muntung, nah tak tindakan-tindakan zahir, itu bukan hanya dengki itu menyebabkan ibadah yang akan datang ditolak, tapi ibadah yang dahulu-dahulu ikut terbakar. Ada terbakar apa? Hilang. Karena kita serahkan ibadah itu kepada orang yang kita dengki itu. Dengki, hasad, maka lawanannya kan kalau sombong lawanannya tawadhu, kalau riya lawanannya ikhlas, kalau dengki apa lawanannya? Sifat jahat dalam hati, dengki. Lawanannya yang baik apa? Sifat nasihat. Nasihat itu apa artinya? Menghendaki kebaikan kepada orang lain, itu nasihat.
iradatul khair bil ghair, menghendaki kebaikan dengan orang lain. Bila lawanannya dengki itu ya nasihat. Nasihat itu bukan hanya ceramah, tapi nasihat itu adalah sesuatu sifat di dalam hati yang menginginkan agar orang lain mendapat kebaikan, mendapat kenikmatan. Nah, itu nasihat, sifat yang terpuji, sifat yang sangat mulia, yang mana pahalanya melebihi daripada pahala ibadah-ibadah sunat lainnya. Seperti yang diceritakan dalam hadis, Rasulullah pernah bersabda di tengah-tengah sahabat beliau, ujar Nabi, sebentar lagi akan datang kepada kita seorang laki-laki ahli surga. Sahabatnya menunggu-nunggu, siapa laki-laki ini? Oh, sekalinya datang ada. Orangnya kada dikenal, kada terkenal. Esok hari itu pulang, ya Nabi, sebentar lagi akan masuk ke tempat kita laki-laki ahli surga. Sahabat menunggu-nunggu siapa orangnya. Oh, sekalinya semalam juga pulang datang orangnya. Yang semalam juga. Sampai 3 hari. Lalu ada sahabat Nabi yang bernama Amr bin As atau Ibnu Umar, Abdullah bin Amr itu, yang ingin mengetahui apa sebabnya, kelakuannya, akhlaknya. Laki-laki itu begitu mulia. Nabi kita mengatakan itu laki-laki ahli surga. Maka orangnya kada dikenal, artinya kada terkenal pemurah, kada terkenal ahli ibadah, kada terkenal pemberani waktu berperang, kada dikenal. Nah, dicari, diiringi bulik, oh sekalinya buliknya ke ujung kampung situ. Jadi bulik sampai situ nompat bermalam. Nah, mengetahui apa gawian orang ini, maka Nabi mengatakan ahli surga. Nompat bermalam, silahkan jangan rumah tadi, malam. Malam dengarkan malam apa amalan sidin nih. Kalinya guring benar malam juga. Apa tahajud jam 2 kada ada, apa segala kada ada. Subuh hanya bangun. Siang dikira puasa, kalinya kada puasa juga orangnya. Malam esok dengarkan pula nangapa diulah orang itu. Kada napa-napa, apa sembahyang kan, baca Quran, baca selawat guru nom kada ada juga, guring. Nah, siang makan cari kayu bulik. Sampai 3 hari 3 malam kada dapat juga amalan nangapa, sebabnya maka Nabi mengatakan ini tuh ahli surga. Nah, akhirnya sampai 3 hari 3 malam kan tamu 3 hari aja boleh tuh. Sampai 3 hari boleh suruh bulik sudah. Ini sudah 3 malam guring di situ, hendak bulik, bepada pamit bulik. Lalu jadi si laki-laki tadi, sebenarnya aku ada maksud, napa garang? Hendak betakun napa amalan pian ini sampai Nabi madahkan pian ini ahli surga. Nah, lalu jadi laki-laki tadi, amalanku kada napa-napa. Aku siang, ya orang juga kada puasa sunat, kada malam guring. Cuma aku ini di dalam hatiku kada ada niat kada baik kepada orang Islam. Dalam hatiku ini kepingin, dalam hatiku ini ingin agar orang lain itu senang, orang lain itu dapat kebaikan, dapat rahmat, dapat kebahagiaan. Itu nasihat tadi. Nah, jadi dalam hati nasihat itu lawannya sifat dengki. Kalau dengki itu mengingini orang lain hilang nikmat. Kalau nasihat itu dalam hati mengingini orang lain dapat nikmat, dapat senang. Jadi amalan yang paling besar pahalanya adalah bila mana hati kita ada keinginan agar orang lain itu dapat rahmat Allah, orang lain itu dapat nikmat Allah, orang lain dapat anugerah Allah. Itu pahalanya luar biasa. Dalam hati ini kita kepingin si fulan itu hidupnya senang. Itu pahalanya sering genalan itu. Dalam hati kita kepingin mudahan orang yang berangkat itu selamat. Nah tuh pahalanya luar biasa genalnya. Gana pada sembahyang beratus rakaat itu. Nasihat itu. Karena sembahyang itu perbuatan zahir, sedangkan ini perbuatan hati. Ibadah dari perbuatan hati nilainya di sisi Allah lebih besar daripada ibadah zahir. Orang berangkat naik haji misalnya, dalam hati kita ada terlintas, mudahan selamatan orang naik haji itu, nah ulang bulik selamatnya haji mabrur datang, kepingin kita mereka macam itu. Nah itu sudah dapat pahala luar biasa. Nah sebaliknya dalam hati kita ada kepingin mudahan ini kecelakaan, nah, mudahan ini berenjah ke tengah jalan. Nah itu dalam hati kita ada hasad, itu menggugurkan ibadah, menggugurkan nilai-nilai taat yang telah kita perbuat. Nah, bukan main bahayanya. Dalam hati aja, apalagi diucapkan di muntong.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru hatab. Artinya kedengkian itu dapat memakan kebaikan-kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Habis amal kebaikan kita, kita unjuk lawan orang yang kita dengki ini tuh. Yang kedua, bahayanya dengki, melakukan maksiat dan perbuatan jelek lainnya. Ngaran dengki di hati, lalu otomatis kayaknya muntungnya lalu menyembati. Nah, muntungnya lalu kena memitnah, muntungnya lalu memperinting, muntungnya lalu maulu-ulu orang itu. Itu dosa yang lain lagi. Akibat dalam hatinya ada dengki itu. Melakukan maksiat dan perbuatan jelek lainnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, tanda orang yang dengki itu ada 3. 1, menampakkan senangnya bila ada orang yang didengki. 2, membicarakan jelek jika orang yang didengki tidak ada. Dan 3, merasa gembira kalau orang yang didengki mengalami musibah. Orang dapat musibah itu mestinya didoakan, dikasihani, ditakziah, dihibur. Nah, ini ada kalau kita dengki lawan si A itu dapat bala, kita kesukaan. Nah, itu satu dosa yang besar. Cukuplah kiranya bagi engkau bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan orang yang mendengki. Allah menyuruh kita agar kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki. Allah Ta'ala berfirman, wa min syarri hasidin idza hasada. Artinya, dan dari kejahatan orang yang mendengki ketika menyatakan kedengkiannya. Seperti juga Allah memerintahkan kita agar memohon perlindungan kepadanya dari keburukan syaitan dan tukang sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi orang yang dengki itu disejajarkan oleh Allah dengan tukang sihir. Disamakan oleh Allah orang yang dengki itu dengan syaitan, di mana kita disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan mereka itu. Jadi orang yang dengki itu luar biasa bahayanya. Bukan hanya sekadarnya mau menyembati, bukan hanya mau memitnah. Orang yang dengki itu mau menyakiti, bahkan mau membunuh. Makanya Allah menyuruh kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki itu. Cobalah renungkan berapa saja perbuatan jelek dan fitnah yang dilakukan oleh orang yang dengki. Menggibah, memfitnah, istighfar, memperinting, istihza, maulu-ulu, tasmid, suka bila orang dapat musibah. Itu semua kejahatan orang yang dengki itu. Sehingga Allah menempatkannya sejajar dengan kedudukan syaitan dan tukang sihir. Sampai-sampai tidak ada yang bisa dimintai perlindungan kecuali Allah Ta'ala. Nah, jadi pertama, dengki itu merusak ketaatan kita. Yang kedua, dengki itu menarik kepada maksiat lainnya. Yang ketiga, dengki itu payah dan prihatin tanpa faedah. Kan tidak faedahnya kita dengki ini tuh. Kalau pang nikmat orang tuh berkurang, kada. Kita dengki lawan si A umpamanya. Macam-macam usaha kita supaya si A ini tuh runtuh. Kada kawa. Apa yang kita lakukan tuh sia-sia. Kedengkian kita tuh kada akan bisa mengalahkan ketentuan Allah. Allah sudah menentukan bulan bin bulan dapat nikmat. Allah sudah menentukan bulan bin bulan dapat anugerah. Itu sudah ketetapan Allah. Kita manusia ini kada senang, hendak merubah ketetapan Tuhan, kawalah kadanya kawa. Jadi orang dengki itu hanya orang yang menyusahkan dirinya sendiri, orang yang membuat dirinya sedih, dan kada dapat idahnya, bahkan mudarat banyak. 3, payah dan prihatin tanpa faedah.
Bahkan di samping itu juga berdosa dan maksiat. Sebagaimana kata Ibnu Sammak rahimahullah, aku tidak melihat orang zalim yang lebih menyerupai orang yang dizalimi ketimbang orang yang dengki, diri yang hina, akal yang bingung, dan susah yang terus menerus. Orang itu menzalim tapi inya sendiri menderita sebagaimana orang yang dizalim. Siapa? Orang yang dengki. Kan kalau kita menampilin orang, kita zalim. Yang sakit siapa? Yang ditampiling. Kita mengambil harta orang, kita zalim. Yang rugi siapa? Yang sakit, yang diambil hartanya itu. Tapi kalau orang dengki ini, inya zalim, yang sakit inya seorang. Nah, kenapa sakitnya? Susah, payah. Melihat orang lain dapat nikmat, sakit hati. Melihat orang lain dapat untung, tak ungut. Melihat orang lain dapat nikmat, dapat kebahagiaan, kasal hati. Nah, inya seorang yang menyusahkan dirinya, padahal dia zalim. Jadi orang zalim yang sebenarnya menyakiti dirinya sendiri adalah orang yang dengki ini. Nah, yang ketiga tadi bahayanya apa? Payah, susah, kan ada gunanya. Yang keempat, buta hati. Orang yang dengki itu buta hatinya, sampai hampir-hampir tidak paham suatu hukum di antara hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi orang yang dengki ini tuh pembicaraannya, pemahamannya kada sesuai dengan yang benar. Kenapa? Karena hatinya dibutakan oleh Allah Ta'ala. Memaham kitab salah pahamannya, nyampaikan hukum salah hukum yang disampaikan. Ini kada paham. Kenapa? Karena mata hatinya ditutup oleh Allah, sebab ada sifat dengki di dalam dirinya itu. Sufyan Al-Thawri berkata, hendaknya engkau melazimi diam, niscaya engkau menguasai wara, menjaga diri dari keharaman. Janganlah rakus mencari dunia, niscaya engkau bisa menjaga diri. Janganlah suka mencela orang lain, niscaya engkau selamat dari celaan orang. Dan janganlah engkau dengki, niscaya engkau cepat paham. Jadi salah satu penarang hati, salah satu yang memudahkan memaham hukum-hukum Allah adalah bersifat nasihat di dalam hati kita. Dalam hati kita ada sifat nasihat, kepinginnya orang itu baik, kepinginnya kawan ini senang, kepinginnya kawan ini nikmat, kepinginnya kawan kita ini bahagia. Nah, sifat-sifat itu adalah membuka mata hati, menerangi hati, maulah lakas paham. Tapi dalam hati kita ada sifat dengki, dalam hati kita kada nyaman orang lain dapat senang. Nah, itu akibatnya apa? Mata hati kita buta, lalu kada pemahaman lawan hukum-hukum Allah, kada pengertian lawan hukum-hukum agama.